The Fall of Empire, Timothy Ronald vs Indra Kents, akankah sejarah terulang? Dunia finansial Indonesia kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini dianggap sebagai raja kripto anak muda, Timothy Ronald. Isu pemeriksaan oleh pihak berwenang, spekulasi skema di balik akademi kripto, hingga hilangnya beberapa konten di media sosial memicu pertanyaan besar di benak publik. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari akhir seorang emperor? Banyak netizen mulai menarik garis merah, menghubungkan pola hidup, narasi, hingga skema bisnis Timothy dengan sosok yang kini mendekam di balik jeruji besi, Indra Kents. Hari ini, kita akan membedah secara profesional, apakah benar ada sangkut paut antara kasus Timothy Ronald dengan bayang-bayang kasus Indra Kents? Dan yang paling penting, apakah nasib Timothy akan berakhir di titik yang sama? Mari kita bicara fakta. Pola, the blueprint of luxury. Sebelum kita masuk ke ranah hukum, kita harus melihat polanya. Mengapa publik begitu mudah menyamakan Timothy dengan Indra Kents? Jawabannya ada pada blueprint pemasaran mereka. Keduanya menggunakan strategi selling the dream. Indra Kents dengan murah bangetnya, dan Timothy dengan narasi kasta bawah vs kasta atas serta jargon emperor. Mereka tidak hanya menjual edukasi, mereka menjual status. Secara psikologis, pola ini sangat efektif, namun berisiko tinggi. Ketika seseorang memposisikan dirinya sebagai simbol kekayaan mutlak, maka saat ada sedikit saja celah transparansi yang terbuka, publik akan langsung mengaitkannya dengan skandal masa lalu. Inilah yang kita sebut sebagai stigma asosiatif. Apakah ada koneksi langsung? Sekarang, mari kita jawab pertanyaan krusial. Apakah ada sangkut paut langsung secara kasus hukum? Secara teknis, Indra Kents terjerat kasus Binomo, sebuah platform opsi biner, binary option, yang dinyatakan sebagai judi online berkedok trading. Sementara itu, isu yang menerpa Timothy Ronald berkaitan dengan pemeriksaan terkait dugaan manipulasi pasar atau operasional platform kripto yang ia promosikan. Sangkut pautnya bukan pada organisasi yang sama, melainkan pada ekosistemnya. Keduanya tumbuh dalam periode demam investasi instan di Indonesia. Pihak regulator, dalam hal ini Bapepti dan OJK, kini jauh lebih agresif. Jika dulu Indra Kents menjadi contoh untuk penertiban binary option, banyak analis melihat bahwa pemeriksaan terhadap Timothy bisa jadi adalah gerbang pembuka untuk pembersihan industri kripto dari edukasi yang menyesatkan atau skema yang merugikan konsumen. Analisis resiko. Akankah nasibnya sama? Pertanyaan besarnya, akankah Timothy berakhir seperti Indra Kents? Ada 3 variabel yang akan menentukan nasibnya. 1. Legalitas platform. Indra Kents jatuh karena Binomo adalah ilegal di Indonesia. Jika platform yang terafiliasi dengan Timothy terbukti memiliki izin yang cacat atau melakukan praktek wash trading, posisinya sangat berbahaya. 2. Aliran dana. Money trail. Dalam kasus Indra Kents, penyitaan aset terjadi karena adanya aliran dana dari kerugian korban yang masuk ke kantong pribadi sebagai afiliator. Jika pihak berwenang menemukan bukti serupa pada operasional akademi kripto atau entitas terkait, penyitaan aset recovery adalah prosedur standar. 3. Kekuatan edukasi vs manipulasi. Timothy selalu berdalih ini adalah edukasi. Namun, garis antara edukasi investasi dan ajakan yang menjebak, pom-pom, sangatlah tipis di mata hukum perlindungan konsumen, reaksi publik dan social justice. Satu hal yang membuat kasus ini viral adalah reaksi Timothy sendiri. Berbeda dengan Indra Kents yang sangat vokal hingga detik-detik terakhir, perubahan sikap Timothy yang lebih low profile, atau bahkan menghilang sejenak dari radar, justru menciptakan efek bola salju di media sosial. Di era digital, persepsi publik adalah hakim pertama sebelum hakim pengadilan. Jika narasi kemewahan yang didapat dari kerugian orang lain sudah melekat, maka secara personal branding, Timothy sudah kalah. Publik Indonesia memiliki ingatan yang kuat terhadap kasus Binomo, dan mereka melihat pola yang sama di sini. Anak muda, kaya mendadak, menjual kelas, dan meremehkan sistem konvensional. Jadi, apakah nasib Timothy Ronald akan berakhir seperti Indra Kents? Jawabannya tergantung pada apa yang ditemukan oleh tim penyidik di balik layar komputer dan laporan keuangan perusahaannya. Sejarah memang tidak selalu berulang, tapi sering kali berima. Jika polanya sama, metodenya sama, dan dampaknya pada masyarakat sama, maka ujung perjalanannya pun kemungkinan besar akan sama. Kita tidak sedang menghakimi, kita sedang mengamati bagaimana hukum bekerja di atas popularitas. Menurut kalian, apakah ini murni edukasi, ataukah kita sedang melihat runtuhnya sebuah skema besar berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.